Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan oleh rahmat dari Ridho-Nya. Al-Fatihah. Semoga hajat daripada jemaah semoga diijabah dari Allah. Al-Fatihah. Semoga dimudahkan dalam setiap urusannya. Al-Fatihah. Dan selalu diberikan taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala nabiyil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada bapak pembina, bapak penasehat, bapak para badan, bapak para pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak ibu, hadirin dan hadir jemaah perguruan Thoriq Haq Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan izin jualah kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Naksabandi melalui zikir online. Semoga zikir ini dilimpahkan Allah rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, syafaatnya. Semoga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bahwa pada malam ini adalah sebuah malam yang sangat menggembirakan, sangat kita berbahagia sekali di mana pada malam ini yang antara saudara-saudara kita banyak yang tidak mengikutinya, ya, tidak ada di satu lingkaran atau perkumpulan yang mana adalah perkumpulan ini sangat-sangat disanjung, ya, sangat-sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sendiri sampai katakan terhadap orang berzikir, orang berkumpul, itulah daripada hamba-hambaku, hamba-hamba yang selalu mentaati, selalu yang menjalankan apa yang Allah cintai, Allah yang suka. Zikir ini adalah menjadi perisai buat kita, menjadi ketentraman kita, menjadi sebuah kebahagiaan. Bahkan juga merupakan sebagai alat pembersih, alat kontrol, sebenarnya menetralisir biasa. Maka secara zahir saja kita membuat jadi pres kita, ya. Jadi zikir ini kan banyak sekali kemanfaatan. Secara fisik misalnya, itu dari gerakan ini kan kita menjadi terlepas beban kita, menjadi elegan kita, lebih tenang kita, lebih lebih terlepas daripada gangguan-gangguan yang misalnya pikiran atau hal-hal yang berkaitan tentang urusan. Terlebih-lebih dalam rohani kita, ya. Jadi tinggal kita memperhatikan, ya, di situ apa yang sudah kita tunjukkan, sudah kita terima. Jadi kita tidak ada cara-cara yang lain. Tidak ada satu
pemahaman atau sebuah bahasa-bahasa yang susah untuk kita pahami sebenarnya. Sangat mudah sesungguhnya kan, karena apa yang kita bahasakan kita langsung kita terima, bukan sekedar pembahasan aja, tapi tidak ada mana dia kan begitu. Nah, tinggal kita menetapkan keimanan kita, menetapkan sir kita, ya, menetapkan musyahadah kita di situ. Ya, di situ harus meletakkannya sesuai yang seperti yang kita ditunjukkan, meletakkannya di dalam diri rohani kita, di dalam cahaya, di atas cahaya. Jadi disitulah dia sesungguhnya. Namun persoalannya adalah satu waktu dia akan kita lihat, suatu waktu kita rasakan, suatu waktu kita dapatkan suasananya, ya. Dapatkan cahaya yang melimpah, cahaya yang terang benderang. Suatu waktu kita akan betul-betul secara sempurna, ya, tanpa hijab, tanpa ada sekat, tanpa ada penghalang. Oleh sebab itu maka dalam hari-hari kita ini selalu menuju ke situ, ya, kepada Zat Asma. Itu menjadi fokus kita, ya, sandaran kita. Itu sebabnya di dalam sholat sendiri kita harus mengawali dengan itu, di dalam zikir misalnya, dalam doa, dalam sapa, ada semuanya, itu semuanya. Tapi persoalannya ada di mana diletakkan apa yang kita sebut di dalam Al-Quran hadis, di mana dia menempatkannya, itu dia. Maka ya Allah tidak melalui petunjuk atau tidak ditunjukkan, mustahil kita tahu. Dan disitulah pentingnya, ya, kita dibukakan, ya, rohani kita ditunjukkan, inilah diri kita yang sebenarnya. Maka kita diperkenalkan diri kita dari diri tabi'i, rohani sampai kepada diri rabbani. Memang sesungguhnya bahwa kita semua itu disuruh untuk menuju ke rabbani, tapi kan proses untuk menuju ke rabbani ini harus melalui tabi'i itu sebenarnya. Nah, disitulah yang Allah letakkan satu yang tersirat, yang terakhir. Nah, itulah yang sesungguhnya orang menjadi pencariannya. Harus ketemu itu, karena kalau tidak ketemu, tidak nyambung kita, tidak terhubung kita sholat kita, zikir kita, doa. Karena itu menjadi perintah sesungguhnya. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Jadi selama kita tidak menemui, tidak memperhatikan, berarti kita tidak menjalankan perintah itu. Bayangkan enggak? Maka kenapa perintah-perintah yang lain kita lebih kita dahulukan, misalnya menghafal, misalnya membaca bacaan, misalnya gerakan dan semuanya itu kan yang bersifat lahiriah, ya, fisik, ya, zahir. Tapi pada suatu waktu semua yang bersifat fisik itu kita tinggalkan, tidak terpakai lagi. Hanya yang dilakukan, hanya yang kita kerjakan, hanya yang batin sesungguhnya. Sementara perkara batin kita tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, tidak ada penjelasan, tidak ada ilmu, tidak ada sandaran kita, nah itu tidak tahu kita seperti apa dan bagaimana cara mengaplikasikan. Bayangkan tidak kebayang tidak kita ketika detik-detik terakhir kita pada situasi nazar kita, apa yang kita perbuat di saat itu. Karena di situasi itu kita dalam ibadah sesungguhnya, dalam sholat misalnya, dalam zikir misalnya, itu sungguhnya menjadi sesuatu hal yang mewah. Makanya kenapa orang berzikir itu ditempatkan suatu tempat yang mewah. Sabaqal mufarridun, golongan yang utama di antara golongan-golongan yang akan masuk surga. Sehingga Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa golongan yang utama masuk surga? Az-zakirun Allah, az-zakirun. Golongan yang utama masuk surga adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan. Bayangkan ada zikir di situ yang menjadi orang yang utama. Maka di dalam akhir khutbah ketika kita
masjid waktu kita Jumatan, kan di situ selalu diakhiri khutbah itu dengan kalimat wala zikrullahi akbar. Zikir itu lebih besar, lebih utama, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dari yang. Tetapi kenapa itu tidak diutamakan, tidak diperhatikan? Namun pemahamannya adalah zikir ini adalah banyak memahami dalam bentuk amalan-amalan misalnya, mengaji misalnya, atau baca wirid sebagainya. Itu sah-sah saja, itu loh pengetahuan umum ya tentang zikir. Gitu. Apa arti zikir secara khusus, secara ilmu marifat, misalnya secara ilmu hakikat. Dari situ bukan lagi kita menyebut, bukan lagi melafazkan. Artinya bahwa zikir yang sesungguhnya adalah semata-mata kita ingat kepada Allah. Dan seperti apa kita ingat. Nah itulah maksudnya. Sebabnya Allah beri jawaban, ingatlah sebagaimana yang kamu ditujukan. Nah itu sebenarnya. Nah zikir yang mana yang menjadi makom kita, menjadi wilayah yang kita duduki nantinya. Nah itulah yang harus dipatenkan. Itu harus ada ijab kabulnya. Dari situ akan kita temui nanti. Dan itu jadi amalia kita sehari-hari. Tapi zikir jahar ini adalah bentuk syiarnya, syariatnya. Makanya dengan cara zikir yang keras, yang getaran, yang iramnya sama, gerakannya sama, supaya indah sesungguhnya untuk dilihat, didengar. Itu tidak saling mendahului. Tetapi kemudian di situasi yang sudah berjalan misalnya, itu akan menemukan diri kita masing-masing, situasi kita masing-masing. Tapi sepanjang masih kita dalam situasi masih terkontrol misalnya, ikuti sesuai dengan apa yang kita dipimpin. Apa yang akan dipimpin kita dalam halkah itu, ikuti gerakannya, ikuti intonasinya sebagainya. Kan enak sebenarnya. Itu jadi zahir batin itu kita dapatkan semuanya. Tetapi di dalam syur kita masing-masing itulah sesuai yang sudah kita terima. Sesuai yang sudah ijazahkan gitu ilmu zikir sendiri. Ada makomnya. Itulah yang dikenal dengan makom para nabi, para wali, para ambiya, para aulia. Itu ada wilayahnya. Makanya kenapa dulu itu bertapa, bersemedi, berhalwat, cara mengamalkannya secara sendiri. Karena memang itu coba tidak boleh terganggu, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dalam situasi kita kesendirian, itu di dalam situasi kita tidak ada yang lain. Nah, disitulah kita. Itulah yang tidak terganggu. Zikir-zikir yang tidak terganggu dalam situasi apapun, dalam kiaman, wukudan, wa'ala junudim. Dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring maupun kita berjalan. Itu yang sesungguhnya. Itu kan diwajibkan oleh Allah pada orang beriman untuk melakukannya. Itu. Jadi sesungguhnya bahwa dari paham-paham yang kita peroleh dari luar ini sebenarnya ada hal-hal yang bagus Islamnya. Tapi kan mengaplikasikan seperti apa yang tersampaikan itu kan susah gitu. Pernah. Nah itu hanya ide-ide, hanya angan-angan, hanya bayangan-bayangan, hanya pikiran-pikiran. Nggak bisa. Karena yang kita harus kita perhatikan ada sesuatu hal yang wajibul wujud. Wajib adanya, bukan yang tidak ada. Kan begitu. Tapi di mana dan bagaimana cara kita memperhatikannya, di mana dia, kan seperti itu sebenarnya. Sampai dikatakan dalam sebuah pernyataan, Ra'aitu Rabbi ba'inil kalbi, la syakka anta. Artinya apa? Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, tidak sak lagi, ya engkau, ya engkau. Itu berarti bukan barang nggak ada, bukan barang yang tidak ada, tapi dengan mata batin, mata basirah, mata yang ada di dalam dada. Itu maka di dalam prosesi kita, sholat kita, dalam munajat kita, dalam syir kita, itu sebagai sebuah, ada bahasa sebagai alat, ada sebagai sandaran, ada sebagai pupus, ada sebagai konsentrasi kita, ada sebagai tempat kita bermusyahadah. Kan berbagai macam bahasa yang kita sampaikan. Nah, jangan kita terlalu terganggu dengan bahasa-bahasa itu sebenarnya.
Yang penting bahwa kemana arah bahasa itu, yang dituju mana, yang dimasukkan mana, itu sesungguhnya. Maka seperti saya katakan bahwa apa yang dikatakan dengan Al-Quran Karim, apa yang dikatakan dengan zat sholat, apa yang dikatakan dengan zat sembah, apa yang dikatakan dengan sholat yang daim, zikir yang berkekalan, kan ke situ semua sebenarnya kan. Nah, jadi seperti itulah kita membahasakan supaya kita tidak kesulitan di dalam memahaminya. Tinggal kita hanya adalah kita beristiqomah saja sebenarnya. Itu dalam bersabar kita di situ. Harus tunduk di situ, harus terus ya. Jangan maunya kita. Karena tidak ranah kita di situ. Itu adalah kita la hawla wala. Pencapaian kita itu dengan la hawla wala. Tapi tahu kemana mengarahkan la hawla wala. Bukan la hawla dalam lisan saja. Tapi menyandarkan la hawla wala kepada hak Allah sendiri ya. Nah itu jadi ke situ. Jadi tidak lagi kita berkalam, tidak lagi yang kita yang mengerti, yang tahu, yang bisa dan sebagainya kan begitu. Maka saya katakan dengan dialah kita sholat, dengan dialah kita berzikir, dengan dialah kita ibadah, dengan dialah kita bermohon dan sebagainya. Nah, itu sesungguhnya ya. Faskuris wa tabattal ilaihi tabatila wa zakaras ma rabbih fasalla. Kan begitu sebenarnya kan. Jadi semua terbongkar, semua jelas jadinya. Apa yang kita nyatakan, yang kita dapatkan bahasan-bahasan dari luar, setelah kita ditunjukkan jadi transparan. Jadi sangat nyata jadinya. Ibadah kita, sholat kita, zikir kita, semuanya. Jadi tidak akan menjadi satu kebingungan kita. Begitu kita disuruh ingat, tahu cara kita ingat. Begitu disuruh kita mendirikan sholat, tahu cara bagaimana kita sholat. Begitu kita disuruh membawa kitab Allah, tahu kita kitab Allah yang kita bawa. Bagaimana membaca Al-Quran batin itu kita tahu bagaimana cara membacanya. Kan seperti itu, kan begitu bahasan-bahasan di luar itu kita dapat jawaban yang sebenarnya ya. Jadi kita dapat aplikasikan itu. Bagaimana membaca satu bacaan yang tidak tertulis, tidak berhuruf, tidak bersyarat. Bayangkan enggak itu. Bagaimana kita memegang kitab Allah sebagai pedoman yang sebagai penolong nanti di alam barzah dan di akhirat. Al-Quran itu datang nanti menolong kita. Al-Quran itu akan bercahaya. Nah kira-kira Al-Quran yang mana yang Allah maksudkan? Al-Quran yang bercahaya yang menolong kita, itu sebenarnya. Semua itu kita sudah peroleh penjelasan. Tinggal sesungguhnya bahwa kita ini adalah mengamalkan. Karena amal tanpa ilmu sia-sia, ilmu tanpa amal sia-sia. Dengan cara apa? Dengan bagaimana kita beramal melalui ya amal-amal nawafil misalnya, dan amal-amal yang wajib misalnya. Nah, ini kan ada sholat, ada zikir. Nah, ini kan amalan kita ya di dalam paudah perguruan ini zikir jahar ya. Ya kemudian amalan sholat dan zikir ini adalah rangkaian daripada untuk menyempurnakan daripada perintah Allah ibadah itu sendiri. Nah, untuk mengikat, untuk memperkuat rohani kita di dalam halqa ini sebagai penjagaannya, maka kita bangun sebuah perkumpulan. Maka salah satu perkumpulan yang paling yang disukai oleh Allah, perkumpulan yang paling Nabi serukan kepada kita, maka dikatakan adalah kebun-kebun surga. Bayangkan enggak? Karena kita mendapatkan beberapa kenikmatan di dalamnya. Kebahagiaan, kesenangan di situ tidak saja adalah pribadi-pribadi kita sendiri-sendiri, akan tetapi adalah keluarga-keluarga kita semua mendapatkan dari ibu, bapak, dari keluarga. Bayangkan enggak? Nah inilah cara yang paling mudah, paling gampang. Kita tidak harus pakai biaya misalnya, kita harus potong ayam, potong sapi dan sebagainya. Makanya di santai inilah kita pertemuan kita ya. Nah, itu maka melalui online ini sehingga kita memperoleh satu dimensi yang sama, frekuensi yang sama. Tapi kalau kita melakukan sendiri-sendiri beda. Ibarat kita ini adalah memasang tower ya, memasang lampu. Kekuatan lampu itu berbeda, tidak sama. Ngapain orang pergi datang ke Mekah, ke Madinah? Keutamaannya, fadilahnya dilebihkan oleh Allah menjadi 10.000. Ya keutamaan di dalamnya. Begitu juga di dalam hadis
di dalam masjidnya Nabi dilebihkan menjadi 1000 daripada kita ibadah di tempat yang lain. Begitu juga di Aqsa misalnya. Bahkan juga kalau boleh kita bahasakan seperti itu kita sebenarnya ketika kita ada di pesantren dan di situ. Makanya kita ini online ini dalam hati kita dapat dimensinya ya, dapat kita terkoneksi kita di situ. Terasa sesungguhnya ya. Jadi dari online ini semua jadi mudah ya, menjadi enak. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak dapat zikir, tidak bisa zikir, tidak ada yang mimpin, tidak ada yang yang di depan dan sebagainya kan gitu sebenarnya. Nah, ini. Jadi sungguhnya bahwa dengan ini sehingga kita menjadi mudah ya. Jadi enak kan tahu jadinya kemana kita harus harus kita tunduk, kemana kita harus kita berkhidmah, kemana kita harus harus patuh dan sebagainya kan begitu semuanya ya. Jadi kita ini mengikuti sesuai dengan apa yang sudah kita terima, itu tidak kurang, tidak lebih sesuai dengan yang kita sudah terima dari pendahulu kita. Saya secara pribadi saking tidak dikatakan nanti itu membuat-buat atau menambah-nambah dan sebagainya, makanya dari tulisan-tulisan beliau itu kita simpan, kita pakai supaya apa yang kita terima ini benar-benar dari beliau kan begitu sebenarnya kan sebagai meneruskan sesungguhnya. Jadi kita tidak menambah-nambah dan mengurangi ya. Itu perkara yang sangat-sangat prinsip itu sesungguhnya ya, itu kan menyangkut ubudiyah, tauhid persoalannya, bukan persoalan masalah ya dunianya, tapi persoalan dunia sendiri pun juga di atas demikian rupa sebegitu bagusnya. Maka urusan dunia ini lahirlah syariat yang menjelaskan bagaimana menata kehidupan dunia dengan baik dan benar itu dengan tuntunan syariat. Yang mana harus boleh kita ambil, yang mana yang tidak kan begitu sesungguhnya. Tapi tidak cukup kita dalam berubudiyah kepada Allah dengan melalui amaliyah syariah, karena itu adalah tuntunan zahir. Itu yang berkaitan tentang hukukul adamiyah yang lebih. Walaupun itu menyangkut ibadah, tetapi hanya baru yang luar-luarnya saja kita diberikan. Tentang gerakannya misalnya, ucapan misalnya, bacaan-bacaan dan sebagainya. Tetapi tentang musyahadahnya gimana? Fokusnya seperti apa? Apa kita harus memperhatikan sejadah atau tembok atau apa yang misalnya? Kan enggak juga. Nah baru terasa ibadah setelah kita sudah terima ilmu ini kan. Baru rasanya kita kalau zikir itu terasa zikir kita kemana arahnya, fokusnya kemana. Baru terasa bahwa di dalam kita bersendirian itu tidak sendiri, tidak lagi sepi. Walaupun dia ramai tidak akan kita merasa ramai di situ. Bayangkan enggak, karena tahu kemana arah yang kita arahkan di dalam kita menjalankan perintah atau menjalankan kewajiban-kewajiban itu sesungguhnya. Jadi apa yang tersampaikan dari syariat itu di dalam praktiknya ada di ilmu ini sebenarnya. Contoh misalnya tentang bagaimana orang itu khusyuk misalnya, bagaimana orang itu bisa ikhlas misalnya, bagaimana orang itu sabar misalnya. Itulah ilmu sabarnya, ilmu syukurnya itu sesungguhnya. Tinggal kita tunduk di situ sudah terjawab. Itu merupakan sifat daripada yang memiliki sifat syukur, sifat sabar. Ada dia sungguhnya ya. Nah, tinggal kita hanya memperhatikan di situ. Makanya tidak akan terjadi sesungguhnya hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang akan merugikan dia secara pribadi maupun orang lain sesungguhnya. Dan disitulah makanya harus bertekun diri. Makanya dalam bahasa tasawuf itu mengintip, yaitu supaya ketemu apa yang kita intip, kita dapat merasakan apa yang tersirat di dalamnya. Kita ada menemui dia, sehingga kita lagi alam pikir ini yang
yang kita pakai itu, dia akan sebagai alat untuk menjembatani, untuk memahami, maka dia sebagai dalil, sebagai penjelasan, ya, untuk kita ya dijelaskan tentang apa yang menjadi musyahadah kita. Jadi tepat bermuaranya keyakinan kita itu di situ di dalam hati, ya. Jadi sesungguhnya bahwa bahasan-bahasan ini kan sudah sering sebenarnya, tapi inilah yang penting jadi supaya tidak terjadi apa namanya kegalutan, terjadi apa ketimpangan, kesalah pemahaman di situ. Ya namanya kita punya apa nama penangkapan meresapi itu kan berbeda-beda. Itu contoh saja ketika kita mendefinisikan sebuah benda misalnya. Definisi satu benda ini masih orang berbeda-beda nanti. Itu makanya seringkali orang akan menjawab berbeda. Tetapi kan apa yang dijawab itu semua benar sebenarnya, tapi tidak secara total. Ada beberapa sisinya yang mereka temui, tapi ada sisi yang lain mereka tidak dia temui, misalnya. Tidak dia kenal misalnya. Itulah yang menjadi keributan. Tentang agama ini kan ada sisi syariatnya, tarekatnya, ada sisi hakikat marifat. Jadi kalau sisi syariat tarekat mereka yang menjadi hujah mereka, ya ke situ di situ aja. Tapi jangan salahkan dong orang yang mempelajari agama marifat. Karena kita tahu batasan dia seperti itu ya, maka kita biarin dia. Enggak kita kan, enggak kita ributkan. Siapa tahu mereka dapat hidayah. Mereka dapat apa namanya satu apa namanya hidayah dari Allah atau petunjuk misalnya, sehingga mereka bisa terhantarkan ke wilayah rohani itu. Itu makanya Allah kasih dalam mimpi misalnya, lewat percakapan, lewat diskusi, lewat dia terus mungkin ada nasihat pencarian dan sebagainya. Berbagai macam sesungguhnya cara Allah ketika Allah menghendaki pada orang-orang yang diberikan ya pintu hidayah atau pintu hati mereka. Maka kita selalu karena kekhawatiran juga bisa-bisa hidayah itu diambil lagi, kan bahaya sekali. Nah itu kapan lagi dia akan muncul, kan berat. Itulah orang-orang yang keluar, orang-orang yang tidak lagi ikut di dalam perguruan ini. Itu sih. Jadi mereka walaupun ikut tidak terasa hambar dia. Beda kalau kita benar mengikuti tuntunan di dalam kita sir, jahar misalnya, beda. Ada zubnya itu ada zizbahnya itu ada rasa yang berbeda. Kalau kita menjalankan kita sendiri-sendiri, itu berbeda sekali sebenarnya. Nah itulah sebabnya kita di dalam berhalqah ini secara langsung di sini supaya bisa kita membedakan suasana kita ketika kita sendiri maupun kepada kelompok-kelompok yang lain seperti apa sih cara mengarahkan, seperti apa sih kita memahami atau mengamalkannya seperti itu sebenarnya ya. Jadi bahwa apa yang sebenarnya yang menjadi pandangan-pandangan atau pemahaman-pemahaman itu sepanjang kita ya kita kembalikan kepada petunjuk itu ya supaya tidak terlalu jauh nanti. Baik dari sisi pemahaman maupun dari sisi pengalaman. Tidaklah kita kembalikan ke petunjuk itu. Aman dia sebenarnya. Itu. Jadi kita tidak akan berbahaya. Tapi kalau kita tidak kembalikan ke situ, itu asik nanti kepada apa yang kita temui, yang kita alami dan sebagainya. Padahal itu semua dari petunjuk itu sendiri sebenarnya, itu sumber sebenarnya ya. Ibarat tahunya kita minum air yang di gelas, kita tidak tahu air yang di gelas itu diambil dari mana. Itu sesungguhnya kan. Jadi kita asik hanya di situ. Begitu sudah ada air bingung, gimana cara ngambilnya lagi. Itu karena dia tahunya hanya di gelas saja. Ketika sudah habis selesai. Itu ya. Kalau kita tahu sumber itu adalah tidak mungkin akan habis di situ. Nah itulah makanya orang-orang istiqomah dalam thariqah wa annawis alal thariqah wa askainahum ma'an gadaqa.
akan diberi satu air, mata air yang membuat mereka sejuk, tenang, nikmat di situ. Tidak akan pernah habis sebenarnya ya. Ya sampai air hayat kita akan kita temui semua-muanya. Nah itu sebabnya kenapa hari ini penting itu rasa, penting itu suasana itu, supaya nanti suasana itu bisa ketemu seperti apa yang kita peroleh. Itu makanya menjadi sebuah perjuangan di situ. Betul-betul kita berjuang, kenapa tidak? Mesti ada kehendak, mungkin tidak. Itu makanya jangan berputus asa dari rahmat yang paling tinggi, yang paling agung. Insya Allah ada rahmat ketika dalam bermusyahadah. Rahmat ketika kita ke Allah, kita untuk dekat ke Allah, kita tidak ditolak, kita tidak ditutup, dihijab dengan hijab kita sendiri. Kalau Allah tidak akan terhijab oleh sesuatu, kitalah yang terhijab oleh sesuatu. Itu soalnya. Makanya kita, karena ada yang lain yang terikutkan di dalamnya, maka yang lain itu tidak boleh ada kecuali hanya dia. Itu semuanya. Mungkin itu saja penjelasan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.